Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue bakalan cerita yang sedikit berbeda daripada sebelumnya nih guys. Bukan tentang pembahasan film, tapi gue akan membahas tentang seseorang yang mempunyai kemampuan yang harusnya cuma ada di film-film doang nih. Kayak nggak mungkin ada di dunia nyata. Tapi ternyata orang ini bisa melakukan hal-hal yang kalau dipikir-pikir kayak mustahil gitu dilakukan di dunia nyata guys. Ini gila bin ajaib banget sih. Dia ini hobinya melakukan hal-hal ekstrim di depan umum guys. Kayak menyelam 7 hari di bawah air. Terus juga dia pernah dibekukan selama 2 hari. Dan juga dia pernah dikelilingi 1 juta volt listrik dan hal gila lainnya. Jadi namanya adalah David Blaine. Dia adalah seorang pesulap dan penantang maut profesional yang suka membuat pertunjukan ekstrim di depan umum. Bahkan bisa saja membuat dirinya meninggoy. Dia terkenal karena prestasi ketahanan dirinya yang tinggi terhadap bahaya dan juga telah memecahkan beberapa rekor dunia. Tapi untungnya setelah melakukan hal-hal di luar nalar itu, dia sampai sekarang masih hidup dan yang paling parah itu ya paling cuma sampai cedera parah dan juga sampai koma. Padahal yang dilakukannya itu menantang malaikat maut banget deh. Kalian harus banget nonton ya habis ini sampai habis. Video ini gue bawain dengan kompilasi video dari TikTok ya guys, karena gue juga pernah ngebahas tentang David Blaine ini di TikTok. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video perharinya dari Alekin. Jadi aksi gilanya yang pertama terjadi pada tahun 1999, di mana David Blaine dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Ini dia ulasannya. Pria ini dikubur hidup-hidup di bawah tanah selama 7 hari. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Pada tahun 1999, pesulap David Blaine melakukan aksi menantang malaikat maut di depan umum pertamanya. Dia mengubur dirinya sendiri 2 meter di bawah tanah dengan peti mati selama 7 hari 7 malam. Di atas peti matinya diletakkan tangki berisi air seberat 3 ton supaya orang bisa nobar dia dari atas guys. Setelah lebih dari 7 hari di bawah tanah, total udah ada 75.000 orang berziarah ke makamnya. Bahkan termasuk juga mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dan selama 7 hari 7 malam itu guys, David ini gak makan sama sekali. Dia cuma dapat cairan yang dimasukin ke kuburnya. Saat hari ke-7 di makamnya udah banyak wartawan yang nunggu David bangkit dari kubur. Saat David keluar dari makamnya dan melihat banyak orang di luar, dia pun langsung mengucapkan kata-kata yang gak nyangka banget. Nah, jadi David Blaine memulai aksi gilanya dengan mengubur dirinya hidup-hidup selama 7 hari tanpa makan. Setelah 7 hari dikubur, makam David akhirnya diangkat. Ribuan orang dan wartawan telah menunggunya di atas. Dan saat melihat orang yang segitu banyaknya menunggunya, David pun berkata, I saw something truly incredible. People all gathered together smiling, and that made jadi all dia of this bilang worth dia it. melihat sesuatu yang sangat menakjubkan yang tidak dilihatnya selama berada di kuburan. Dia melihat orang-orang berkumpul bersama menunggu kedatangannya dan tersenyum kepadanya setelah dia dikeluarkan. Dan itu membuat semua kegelapan dan kengerian 7 hari di bawah tanah semua terbalaskan. David sangat senang dikeluarkan dari kengerian dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Entah apa yang dia lihat dan rasakan di bawah sana. Yang pastinya mental David kena karena dia pasti melihat sesuatu atau mendengar suara-suara yang entah dari mana di bawah sana. Ya mungkin aja dari batinnya ya guys, yang membuat dirinya menjadi takut dan enggan untuk melakukan aksi itu lagi guys. Tapi setelah dia bilang kayak gitu, dia malah melakukan aksi yang lebih gila lagi. Yaitu aksi berikutnya, dia rela membekukan dirinya selama 3 hari. Ayo langsung aja kita ke ulasannya. Pria ini dibekukan di dalam balok es selama 3 hari. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Namanya David Blaine. Dia dimasukkan ke dalam es selama 3 hari tanpa makanan. Dan hanya ada 1 lubang untuk udara dan air. Setelah 61 jam, dia mulai kehilangan kesadaran. Ditambah lagi, dia tidak boleh tidur sama sekali nih guys. Karena jika dia bersandar sedikit saja, dia akan terkena frostbite yang parah. Sayangnya, hal ini membuatnya mengalami halusinasi ekstrim. Dia sempat memanggil pacarnya, tapi saat baru aja mau ngomong, pacarnya ini ditarik oleh petugas. Yang artinya David sudah sekarat dan tidak baik untuk pacarnya melihatnya. Setelah lebih dari 63 jam, mereka mengeluarkannya dan melihat David sangatlah delusi. Sampai-sampai dia hampir mau memegang gergaji mesin yang memotong es. Tuh lihat, udah dipotong esnya aja masih tetap halu dia. Dia pun akhirnya digotong keluar karena dia tidak bisa berjalan, bahkan berbicara. David dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sekarat. Tapi pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang dia lakukan selanjutnya. Lanjut part 2.
Wah, ini gila banget sih. Dia dimasukkan ke dalam balok es cuma pakai sweater dan kupluk doang, guys. Dia berdiri doang selama 3 hari, guys. Nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol, nggak bisa nyender juga, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran. Karena sekalinya dia ngelakuin hal kayak gitu, bisa-bisa tubuhnya membeku dan kena frostbite yang parah. Bayangin coba, kita upacara 30 menit di lapangan aja rasanya kayak udah capek banget nahan diri. Lah ini dia 3 hari di dalam balok es juga pula. Dia udah sekarat fisik dan mentalnya sehingga akhirnya dia berhalusinasi, guys. Bahkan dia sampai ngira kalau dirinya itu udah mati. Nah, jadi kelanjutan yang tadi, setelah David dikeluarkan dari balok es itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dia dirawat sampai berbulan-bulan di rumah sakit dan katanya kakinya nggak bisa digerakin sama sekali selama sebulan, guys. Dan seperti biasa, setelah sembuh dia bilang dia nggak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Tapi lagi-lagi Om Do omong doang, karena setelah ini dia malah melakukan aksi yang lebih gila lagi, yang lebih mengancam hidupnya. Pit, mau lu apa sih? Tapi dia mengaku nih alasan kenapa dia melakukan hal ini karena semata-mata untuk image-nya sebagai pesulap dan penantang maut. Jadi setelah dia menyelesaikan aksinya, dia tuh ngerasanya kayak itu perasaan terbaik di dalam hidupnya. Kayak rasanya tuh terlahir kembali. Makanya sekarang dia jadi kecanduan deh tuh ngelakuin hal-hal gila kayak aksinya yang satu ini yang lebih bikin terkaget-kaget. Langsung aja kita masuk ke ulasannya. Pria ini menghabiskan waktu 7 hari di bawah air dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Setelah 3 hari dibekukan di dalam es, pesulap David Blaine ingin menantang maut lagi nih guys. Dan dia sudah latihan 1 tahun tanpa henti untuk aksi berikutnya, yaitu aksi menyelam 7 hari berturut-turut di dalam bola air. Ini menjadi rekor penyelaman air terlama yang pernah tercatat. Sampai hari kedua, dia mulai menderita kegagalan organ ringan, tuh lihat tangannya. Tapi dia menolak tim medis untuk mengakhiri aksinya. Di hari ketujuh, dia mencoba memecahkan rekor menahan nafas di air sambil diborgol. Tapi setelah lewat 7 menit, dia terlihat mau pingsan. Untungnya tim medis sigap dan langsung lompat untuk menyelamatkannya. Tapi itu bukan akhir baginya. David menolak untuk menyerah. Dia pun berlatih intens selama 2 tahun untuk menahan rasa sakitnya. Dan pada tahun 2008, dia akhirnya memecahkan rekor menahan nafas di bawah air selama 17 menit secara live. Setelah itu, David pun menggila. Dia melanjutkan aksinya di laut lepas. Dan dia harus berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan di sana. Nah, uniknya lagi nih guys, jadi saat kecil itu David menderita asma dan mempunyai kapasitas paru-paru di bawah rata-rata. Tapi saat dewasa dia malah memecahkan berbagai rekor menahan nafas. Like how gitu ya? Aduh, bingung gua sama si David ini. Ya udahlah, langsung aja kita masuk ke ulasan berikutnya ya guys ya. Yang ini paling membagongkan sih. Let's go. Pria ini berenang dengan seekor hiu di laut lepas tanpa pengaman. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Penantang maut profesional David Blaine melanjutkan aksi gilanya lagi setelah dia berhasil memecahkan rekor menahan nafas terlama di bawah air. Kali ini dia ingin menghabiskan beberapa hari menyelam di laut lepas dengan hanya menggunakan jas seperti ini. David mulai menyelam. Awalnya perairan ini sangat tenang sampai akhirnya hiu putih besar mencium keberadaan David dan menghampirinya. Untungnya David tidak panik dan membuat gerakan tiba-tiba sehingga tidak dianggap sebagai ancaman. Dan di sini telah dihitung bahwa David berenang dengan total 2 lusin hiu. Tapi lihat deh, saking tenangnya dia bahkan sampai makan pisang. Malahan sekarang dia yang menantang hiu itu dengan menggunakan jubah merah untuk menarik perhatiannya. Karena gagal keesokan harinya, David berusaha untuk menghampiri hiu itu dan memegangnya. Tapi gagal lagi. Karena stres gagal terus, dia akhirnya menghisap cerutu di bawah laut nih. Aduh. Bahkan aksi berikutnya lebih gila lagi. Lanjut part 4. Gila ya, si David ini makin tanggil aja nih, mentang-mentang makin jago dia. Ya, sebelum David dikenal sebagai penantang malaikat maut profesional ini, dia dulunya dikenal karena dia adalah pesulap di jalanan, guys. Pada tahun 1997, saat usia David masih 23 tahun, dia punya program TV sendiri yang viral banget pada waktu itu, yaitu tentang sulap jalanan. Ini salah satu aksinya, guys, di mana dia mencabut gigi orang yang dia temui di jalanan. Nah, terus gigi ompongnya itu dia balikin lagi tuh dengan cara ditiup. Langsung balik lagi dong giginya. David juga pernah makan beling, lagi minum gelas pun tiba-tiba dia gigit di depan orang terkaya di dunia saat ini guys, yaitu Jeff Bezos. Tuh lihat guys, debus pun juga bisa dia. Jadi heran dah gue nih, orang kuat banget dah. Jangan-jangan nih orang karakter utama di hidup ini lagi. Aduh, enggak. Nah selanjutnya dia juga masih banyak nih aksi menantang maut lainnya.
Seperti David berdiri di atas pilar setinggi 100 kaki selama 35 jam guys. Dan lebar pilar yang dia topang buat berdiri itu lebarnya cuma 50 cm doang. Itu kayak cuma sepenggaris lebih doang. Ada lagi aksi menantang malaikat mautnya lagi, yaitu dia dikurung di atas langit dengan gelas kaca selama 44 hari. Gila, tanpa makanan dan cuma dikasih minumannya aja. Dan lihat saat dia keluar guys, gile, lemes bet, kekurangan nutrisi. Bahkan dokter aja bilang dia hampir aja mati. Udah aja dibilang dokternya hampir mau mati, tapi dia masih aja nggak kapok-kapok nyari mati. Dia melakukan aksi berdiri di atas pilar tinggi lagi guys, tapi yang ini lebih ekstrim lagi karena banyak tantangannya. Apa itu? Ini dia ulasannya. Pria ini disengat 1 juta volt listrik terus menerus selama 3 hari. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Pada tahun 2012, setelah berenang bareng hiu, David Blaine melanjutkan aksi yang lebih gila lagi, yaitu aksi ketahanan selama 3 hari di atas pilar setinggi 30 kaki yang dikelilingi oleh 7 kumparan Tesla yang menghasilkan listrik 1 juta volt. Aksi ini ditonton seluruh dunia, bahkan mereka bisa mengontrol pola arus listrik melalui komputer masing-masing. Tuh lihat, sampai ada yang ngakak gini nih. Ditambah lagi, dia tidak boleh batuk, bersin, ataupun minum. Karena jika setetes saja air itu terjatuh dari mulutnya, listrik akan menyambar seluruh tubuhnya. Setelah 2 hari, David mulai merasa halusinasi. Dia pun hampir saja mau melompat dari pilar. Untungnya, ada petugas yang berteriak. Saking halunya, dia sampai bilang kenapa dia bisa ada di sini. Setelah 3 hari terlewati, David pun akhirnya sadar, tapi dia tidak bisa berjalan dan harus ditangani tim medis. Si David gak ada kapoknya. Aksi berikutnya benar-benar tambah gila. Lanjut part 5. Nih si David ini kayak nunjukin ke kita ya, berapa besar batas kemampuan orang. Dan yang terakhir ini adalah aksi terbarunya guys, yang dia lakuin September 2020. Beh, ini masih hangat banget nih. Yuk kita langsung masuk ke ulasannya. Pria ini terbang setinggi 25.000 kaki dengan hanya satu tangan memegang 50 balon berisi helium. Dan yang terjadi, namanya David Blaine. Dia punya hobi menantang malaikat maut melakukan aksi-aksi gila. Dan yang terbaru, dia terbang pakai balon menggunakan satu tangannya aja. Untuk mempersiapkannya, dia latihan keras terjun payung dan bernafas di lingkungan yang oksigennya rendah. David memulai live streaming terbangnya di gurun Arizona. Dan dalam waktu 40 menit, dia telah berada di ketinggian 19.000 kaki. Dimana di ketinggian tersebut tingkat oksigennya itu bahkan cuma setengah dari yang bisa kita temuin di laut guys. Sampai akhirnya dia berada di ketinggian puncaknya, yaitu 25.000 kaki atau 7.600 meter. Gils. Setelah 1 jam terombang-ambing di udara, dia berusaha mengambil parasut yang ada di balik balon udara itu dan menaruhnya di belakang punggungnya secara manual. Saat mental siap, dia lepas tuh balonnya dan mulai berenang-renang di langit menuju target pendaratan. Tapi saat David membuka parasutnya yang dia katakan di live streaming nggak nyangka banget. Full aksinya ada di YouTube. Nah, jadi ini adalah aksi ekstrim David yang terbaru, yang paling akhir. Tapi bukan yang terakhir nih kayaknya nih. Yaitu terbang 7.500 meter di langit pakai 50 balon helium dengan pegangan pakai satu tangan doang guys. Gile, ampun suhu. Jadi yang David katakan di live streamingnya sebelum terjun adalah dia ingin menunjukkan POV atau sudut pandang dia melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan gurun Arizona dari atas langit. David ini walaupun lagi berpacu jantung terombang-ambing di atas langit, dia tetap menunjukkan live streaming yang sangat seru, yang cuma ada satu-satunya di dunia. Karena ya cuma dia kan yang bisa live streaming di langit sambil terbang pakai balon. Ya, jadi begitulah guys rangkuman aksi-aksi menegangkan yang dilakukan oleh David Blaine. David ini kan pesulap kan ya, dan menurut gue aksi sulap yang paling keren yang pernah dilakukan David Blaine adalah kenyataan bahwa dia masih hidup setelah melakukan aksi-aksi ekstrim yang dilakukannya sebelumnya itu. Wah, ini mah sulap banget sih. Ada aja ya guys orang yang bisa kayak gini. Beruntunglah kita bisa menyaksikan kelakuan David Blaine ini yang kayaknya bakalan jarang atau mungkin gak bakalan ada orang kayak David ini di 10 atau 100 tahun mendatang. Pernah ada reporter yang nanya gini ke David, "Fit, lu kan pesulap ya, kenapa lu nggak ngelakuin sulap biasa aja yang pakai trik-trik gitu? Kenapa harus aksi-aksi ekstrim kayak gini? Why?" gitu loh. Lalu si David cuma jawab satu kata, "Kepuasan." Ya Allah, emangnya seru yang ngelakuin kayak gitu? Yang ada tersiksa kan? Tapi si David ini percaya kalau mendorong dirinya untuk ngerasain rasa sakit atau bersakit-sakit dahulu untuk mencapai sesuatu yang kelihatannya mustahil, itu adalah sulap yang lebih memuaskan. Walaupun dia sadar kalau itu hampir membuatnya mati selama bertahun-tahun.
Gila sih ya guys, prinsip hidup seperti Larry-nya udah kental banget di otak dan tubuh si David. Kalau kalian bukan profesional, jangan sekali-sekali coba aksi si David ya. Menurut kalian gimana guys melihat orang kayak David gini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subrek channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan selalu diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.